Sukabumi, sebuah kota dengan sejarah yang kaya. Melalui komunitas Sukabumi Stories, kita dapat menjelajahi kisah-kisah yang tersembunyi di balik bangunan dan jalanan kota ini. Tetapi, bagaimana komunitas ini dipimpin, dan bagaimana kepemimpinan memainkan peran penting dalam perjalanan mereka? Dari Jalan Ahmad Yani yang terkenal dengan mochi legendarisnya hingga secapa Polri yang menyimpan kisah sejarah panjang, Sukabumi Stories membawa kita menyusuri jejak masa lalu. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Gedung Telkom yang dahulu merupakan peninggalan Belanda, serta stasiun kereta dan balai kota yang masih berdiri megah, menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Sebagai pemimpin, memiliki visi yang jelas sangatlah penting. Amira, Ketua Sukabumi Stories, berbagi bagaimana ia membawa komunitas ini ke arah yang lebih baik. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam komunitas ini adalah berbasis kekeluargaan, tetapi tetap profesional. Hal ini menciptakan lingkungan yang nyaman sekaligus produktif. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat, baik dalam kondisi normal maupun mendesak. Amira menjelaskan bagaimana ia memastikan setiap keputusan tetap sejalan dengan visi organisasi. Sebuah komunitas hanya bisa berkembang jika anggotanya terus termotivasi. Salah satu cara yang digunakan dalam komunitas ini adalah dengan merayakan pencapaian kecil agar anggota tetap semangat. Tanpa kejujuran dan integritas, organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini menjadi nilai utama dalam kepemimpinan Sukabumi Stories. Kepemimpinan bukan hanya tentang mengarahkan, tetapi juga tentang menginspirasi. Dari komunitas kecil hingga organisasi besar, pemimpin yang baik akan selalu membawa timnya mencapai tujuan bersama. Sukabumi Stories adalah contoh bagaimana visi, kepemimpinan, dan kerja tim dapat menciptakan perubahan. Jadi, siapkah kita menjadi pemimpin di komunitas kita masing-masing? Oke, halo, aku Amira dari Sukabumi Stories. Sukabumi Stories itu komunitas apa sih, Kak? Oke, kita tuh sebenarnya jasa penyedia wisata di bidang walking tour. Isi secara gambarannya. Berarti sudah ada sejak tahun berapa kira-kira? Kurang lebih tahun 2023, Agustus 2023 kita berjalan. Apa visi dan misi pemimpin menurut Teteh di organisasi Sukabumi Stories ini? Oke, visi dan misi seorang pemimpin di organisasi ya. Tentunya mampu mengarahkan tim, itu satu. Terus yang keduanya adalah kita mampu untuk membawa satu tim ini menuju satu visi daripada si Sukabumi Stories itu sendiri gitu. Otomatis kan yang masuk ke dalam Sukabumi Stories ini punya latar belakang yang berbeda-beda gitu. Dan bagaimana caranya kita sebagai seorang pemimpin mampu menyamakan visi misi mereka itu sama gitu dengan apa yang Sukabumi Stories harapkan. Buat gaya kepemimpinan Teteh itu kayak gimana sih? Gaya kepemimpinan? Oke, kayaknya aku lebih suka pendekatan secara kekeluargaan tapi tetap profesional. Respon Teteh mengenai konflik yang terjadi secara internal gitu? Oke, konflik yang terjadi secara internal sejauh ini sih kita belum pernah ada konflik internal ya, karena mungkin sama-sama orang-orang yang datang ke sini itu sama-sama sudah dewasa itu satu, tapi mungkin kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya ya. Semoga biasanya kita juga selalu menekankan misalkan semua ego apapun bentuknya itu kita harus taruh dulu, semua keinginan itu harus harus sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri gitu. Jadi nggak ada lagi tuh ego pribadi kan. Kadang kalau misalkan kita berorganisasi itu selalu ada sedikit itu ego pribadi itu terbawa. Nah, bagaimana caranya kita juga ini menjadi tantangan bukan hanya anggotanya tapi sebagai seorang pemimpinnya juga gitu untuk mengesampingkan ego pribadi dan apapun itu perdebatan ujung-ujungnya memang harus pada sesuai dengan visi dan misi organisasi. Bagaimana proses pengambilan keputusan di organisasi Stories ini?
Proses pengambilan keputusan tetap ya memang pemimpin yang berhak untuk mengambil keputusan, tapi di samping itu kita harus tahu dulu gitu, tentu dengan berbagai macam pendapat daripada anggotanya seperti apa, kita tetap harus membuka diri gitu. Kadang kan kalau misalkan pemimpinnya yang terlalu otoriter juga tidak baik gitu. Jadi sangat penting juga untuk kita mendengarkan pendapat para anggota sebelum kita mengambil keputusannya. Keputusan secara demokratis ya? Demokratis, tapi tetap maksudnya kita sebagai seorang pemimpin harus punya kapasitas juga untuk bisa menentukan keputusan yang harus diambil. Karena kan setiap anggota itu pasti punya keputusannya masing-masing kan. Nah, bagaimana caranya kita mengambil dari semua pendapat itu kita ambil keputusan yang paling bijak. Untuk etika kepemimpinan, menurut Teteh seberapa penting sih integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan organisasi di Teteh? Integritas itu sangat penting sih. Kayaknya bukan hanya seorang pemimpin, tapi setiap anggotanya juga harus belajar bahwa kita sebagai manusia harus punya integritas gitu. Karena bagaimanapun juga ketika kita kehilangan integritas, ya mungkin jiwa kepemimpinannya juga akan hilang gitu. Gimana teman-teman, menarik banget kan cerita kepemimpinan dari Kak Amira ini dari Sukabumi Stories. Mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Kak Amira atau Sukabumi Stories bisa dikepoin aja di IG-nya, boleh di IG. Oke, Instagramnya sukabumistories.id. Jangan lupa follow. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya sebagai seorang pemimpin kita tuh jadi banyak belajar gitu. Mengarahkan anggota itu tuh cukup lumayan sulit ya. Jadi ketika kita merasa bahwa kita harus mengarahkan anggota, itu akan beban itu lebih besar lagi. Jadi selama perjalanan kepemimpinan ini aku belajar bahwa sebelum memimpin anggota kita harus fokus dulu memimpin diri kita sendiri. Satu, yang kedua anggota itu tuh melihat pemimpinnya juga. Jadi ketika kita berbuat seperti ini, mungkin anggotanya juga akan mengikuti. Tapi ketika dia berbuat seperti ini, mungkin anggotanya juga akan sama-sama untuk melenceng gitu. Jadi kita harus benar-benar memahami itu sih satu kepekaan kita terhadap anggota.